Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan saya Catur Darmayanto. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sebuah kajian yang membahas fisika kuantum dan wahyu ilahi. Apakah hidup kita seperti simulasi film Matrix? Bayangkan Anda bangun pagi, kaki ketika menyentuh lantai dingin, hidung merasakan aroma kopi, telinga mendengar suara kendaraan di luar rumah. Tetapi coba pikirkan sejenak, bagaimana kalau semua ini sebenarnya tidak setulen yang kita pikirkan? Dan bagaimana kalau ternyata realitas yang Anda sentuh setiap hari hanyalah representasi dari dunia seperti pada film Matrix? Film The Matrix yang dirilis tahun 1999 memunculkan ide-ide gila di mana manusia hidup dalam simulasi super canggih sehingga yang kita lihat hanyalah tampilan permukaan, sementara tanpa kita sadari di baliknya terdapat kode-kode yang menjalankannya. Sehingga apa yang kita lihat saat tahun 1999 hanya berupa film fiksi, saat ini para ilmuwan dan teknolog dunia sedang membicarakannya secara serius. Salah satunya Elon Musk yang mengatakan bahwa peluang kita hidup dalam simulasi mendekati 100%. Alasannya sederhana. Jika manusia saat ini dapat membuat virtual reality yang hampir nyata, apalagi nanti pada peradaban setelah kita yang mungkin jauh lebih maju dibanding kita. Menariknya, ajaran Islam sejak 14 abad yang lalu telah mengenalkan konsep realitas alam yang berlapis, yaitu alam dunia, alam barzah, alam malaikut, dan alam akhirat. Dunia di mana kita hidup sekarang bukan tujuan akhir, melainkan ruang ujian atau sesuatu lingkungan simulasi yang penuh aturan dan ada batas waktunya sesuai skenario yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Apabila film The Matrix punya The Architect, maka kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Programmer Agung yang maha mengetahui setiap detil kehidupan kita.
kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan gunung, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Laut Mahfuz, Surah Al-An'am, ayat 59. Ayat ini menjelaskan bahwa bukan hanya sekedar aktivitas manusia dan bukan hanya sejarah dunia, bahkan sehelai daun yang jatuh dari tangkainya pun tercatat dan diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita lihat dari sudut pandang sains modern, ayat ini terdengar seperti gambaran database kosmik yang super lengkap yang menyimpan seluruh variabel alam semesta, mulai dari arus angin yang berhembus, posisi elektron pada struktur atom, sampai detak jantung manusia, semuanya berada dalam sistem yang sempurna. Pada teori simulasi dijelaskan bahwa setiap objek dan setiap kejadian dikontrol oleh kode-kode program. Dalam wahyu ilahi dijelaskan bahwa semua kejadian telah tertulis pada lauh mahfuz atau catatan hakiki pencipta, sementara sains baru mampu menjelaskan sebagian kecil saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semuanya, yang tampak maupun yang tersembunyi. Apabila realitas seperti yang kita alami saat ini memang simulasi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya pengamat, tetapi pengendali mutlak alam semesta. Dan apabila realitas yang kita alami saat ini nyata, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh hukum-hukum alamnya. Coba kita masuk ke ranah fisika kuantum yang telah membuat ilmuwan garuk-garuk kepala. Seperti pada eksperimen double slit yang menunjukkan bahwa elektron dapat berperilaku ganda, kadang menjadi partikel dan kadang menjadi gelombang. Namun yang lebih mengejutkan yaitu perilaku elektron berubah saat diamati. Saat tanpa pengamatan, elektron menyebar seperti gelombang. Dan saat diamati, elektron tersebut berubah menjadi partikel. Seolah-olah realitas fisik elektron menunggu kesadaran untuk diaktifkan.
diaktifkan. Apabila hal seperti ini tidak membuat Anda merinding, mari kita lanjutkan ke teori yang lainnya, yaitu teori holographic universe. Teori ini menyatakan bahwa 3 dimensi dari alam semesta hanyalah proyeksi dari suatu hologram berbagai data yang tersimpan di batas alam semesta. Jadi, apa yang kita lihat, kita dengar, atau kita rasakan bisa jadi sebenarnya cuma suatu tampilan, bukan realitas final. Para fisikawan berkata bahwa dunia ini tidak sepenuhnya nyata. Dunia hanya menampilkan diri ketika kita berinteraksi dengannya. Bila mana demikian, maka semesta ini memang terlihat lebih mirip program interaktif daripada dunia solid seperti yang kita perkirakan. Ya, seperti film The Matrix, namun dalam versi yang tak terbatas, yaitu versi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Islam kaya dengan peristiwa yang membuat hukum alam melipat diri. Contohnya peristiwa Isra Mi'raj. Berdasarkan logika dunia, mustahil menempuh perjalanan pulang pergi dari Makkah ke Palestina, lalu naik menembus langit sampai lapisan ke-7 hanya dalam 1 malam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengalaminya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka lapisan realitas sehingga setiap lapisan realitas tidak terikat oleh waktu dan ruang. Begitu juga mukjizat utusan Allah yang lain seperti tongkat Nabi Musa alaihissalam yang mampu membelah laut, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak terbakar oleh api, Nabi Isa alaihissalam menciptakan burung dari tanah liat. Apabila teori simulasi menyatakan bahwa ada kode yang bisa diubah, maka mukjizat para nabi merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas seluruh kode-kode realitas alam semesta. Gambaran ini menunjukkan bahwa hukum fisika dapat berlaku apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan untuk berlaku. Ketika kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala turun, maka semua skenario realitas langsung berubah seketika
sesuai kehendaknya. Mukjizat para rasul bukan sekedar keajaiban. Mukjizat merupakan pesan bahwa dunia ini bukanlah realitas final, melainkan panggung yang sepenuhnya tunduk pada kehendak Sang Pencipta. Dari uraian tersebut dapat dirangkum, pertama, menurut teori simulasi, memungkinkan bahwa realitas berupa ilusi. Kedua, teori fisika kuantum menyatakan bahwa realitas bergantung pada kesadaran. Ketiga, berdasarkan teori holografik, dunia ini mungkin merupakan suatu proyeksi. Sedangkan menurut Al-Quran, semua kejadian di dunia sudah tertulis dan berada dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pendapat ini mengarah pada satu kesimpulan besar, bahwa dunia ini sementara dan kita hidup sedang diuji. Baik dunia ini simulasi atau bukan simulasi, kebenarannya tidak berubah, dan yang kekal hanyalah kehidupan sesudah mati. Tugas kita di dunia bukan untuk memecahkan misteri apakah dunia ini simulasi atau bukan simulasi. Tugas kita adalah menjalani hidup dengan sadar, dengan iman, dan dengan amal yang tulus. Apabila dunia ini merupakan suatu simulasi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah arsitek dan programmer agungnya. Sedangkan jika dunia ini nyata, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengatur segalanya. Karena itu, keduanya tidak mengubah tujuan hidup kita. Maka dari itu, jangan habiskan waktu Anda untuk mengejar ilusi. Jangan tertipu oleh gemerlap dunia. Jangan lupa bahwa realitas sejati menunggu kita sesudah mati. Jalani hidup dengan tauhid yang kuat, hati yang bersih, dan penuh kesadaran bahwa setiap langkah kita direkam dalam kitab yang nyata. Karena pada akhirnya, baik yang nyata maupun yang simulasi, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik realitas sesungguhnya. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.